Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, eh, saya baru pulang ya dari tugas. Tapi saya ingin membuat satu klarifikasi ya, mengenai Ustadz Abdul Somad, bahwa yang mempertanyakan Habib itu sama dengan mempertanyakan Islam ya. Sebetulnya nggak benar juga ya. Jadi gini teman-teman, apa yang kita lakukan sekarang ini ya, setelah melakukan penelitian ya, baik dari tesisnya Kiai Imad, dari kajian Profesor Manajam Ali, dari kajian DNA, bahwa kita menyimpulkan nasab Alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Jadi kita melakukan penelitian. Ini sebetulnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dulu, teman-teman. Ya, Imam Bukhari itu sekitar tahun 194 Hijriah ya. Beliau meneliti hadis ya. Beliau meneliti kurang lebih 1 juta hadis ya. Dan kalau nggak salah, kalau kita lihat Sahih Bukhari, dari sekian juta hadis itu hanya 7.275 hadis ya. Kalian bisa baca di Sahih Bukhari ya, yang beliau anggap sebagai hadis yang sahih ya. Apakah, pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini mempertanyakan Islam atau mempertanyakan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak. Karena beliau ingin mempunyai keyakinan ya, beliau ingin beramal dengan hadis yang diyakini kebenarannya atau kesohihannya. Jadi beliau buang hadis-hadis yang palsu. Demikian juga kita sekarang ini teman-teman ya. Jadi kita sekarang ini ya teman-teman, tidak sedang mempersoalkan zuriyah ya, keturunan Rasulullah. Tidak ya, kita tidak mempermasalahkan seperti siapa presiden Syria, Yordania ya. Beliau keturunan Rasulullah, nasabnya terang dan haplnya C1. Kemudian Said Maliki ya, nasabnya jelas, haplnya C1. Kita mengakui ya, bertabaruk ke mereka ya, keturunan Rasulullah yang asli. Cuman Mbak Alawi ini teman-teman, menurut kajian secara sejarah ya, kajian secara filologi Manajam Ali ya, Profesor Manajam Ali, kajian secara DNA, mereka batal gitulah. Dan pembatalan mereka ini teman-teman ya, ini tidak mengurangi sanad kita. Begini teman-teman, sanad ya, nasab itu tidak ada hubungannya dengan sanad teman-teman ya. Meskipun nanti Ba'alawi itu menurut kita atau diyakini ya, karena mereka kebuktikan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, tapi yang ilmu mereka yang dulu kalau kita ngaji di pesantren ya, kayak Islam Taufik itu ya, tetap nggak masalah. Itu sanadnya kan beda ya, sanad dengan nasab kan beda ya. Tidak, artinya gini, sanad ilmu itu tidak batal dengan batalnya nasab teman-teman ya. Guru kita, baik dia Habib atau bukan Habib, Sayyid atau bukan Sayyid ya, itu nggak masalah, sanad kita nggak masalah. Karena Rasulullah tidak mengajarkan bahwa kita harus mengambil dari ilmu dari mana aja kan ya. Hadis kan banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia nggak ada hubungan ya. Abu Hurairah tidak ada hubungan dengan Rasulullah secara famili ya, dari segi nasab nggak ada hubungan dengan Rasulullah ya. Tapi hadis-hadisnya kita terima ya kan. Jadi yang harus dipahami seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terjebak bahwa kalau kita mempertanyakan Habib, kita mau pertanyakan Islam. Nggak ada hubungannya.
Ya, orang kita tetap mengamalkan rukun iman, rukun Islam dengan benar, iya kan? Kita tetap mengakui keturunan Rasulullah yang memang asli keturunan Rasulullah, Syed Maliki misalnya, ya kita hormati, iya kan? Cuma masalahnya itu teman-teman ya, jangan sampai gini loh. Sekarang itu kan ada framing-framing bahwa yang pertama, bahwa kalau melakukan kajian nasab ini, Pak Alawi ini mengadu domba Habib dan Kiai. Terus mengadu dombanya di mana? Iya kan? Orang kita bicara ilmiah kok. Nah, kalau ilmiah kan harus dijawab ilmiah. Nggak ada. Sebetulnya begini, adu domba itu nggak ada. Kalau Pak Alawi itu dia menerima kritikan, terus dia menjawab, ya tidak dengan persekusi tapi jawab dengan ilmiah, nggak ada masalah. Iya kan? Terus kemudian di framing menyerang salah satu Habib, ya contohnya si Rizik misalkan, ya enggak juga, itu kebetulan aja si Rizik Bahlawi gitu kan, ya kan? Kalau kita nyerang Rizik kan karena Rizik pendukung khilafah yang berbahaya bagi NKRI ini teman-teman, ya. Jadi Anda harus membedakan dan Anda harus smart, ya. Islam itu gini loh teman-teman ya, Allah itu kenapa kita nanti di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban, karena Allah itu mengasih kita pikiran ya, ini harus kita gunakan ya. Kenapa sekarang, makanya kenapa orang-orang barat itu pada jadi mu'alaf, karena ternyata Muslim Islam ini sesuai dengan sains teman-teman. Itu yang harusnya kita lakukan ya. Kita sudah menjadi umat Muslim dari lahir, tapi jalan pikiran kita kaku ya. Kita harus membuka ya. Kemudian tes DNA, mempersalahkan tes DNA. Kalau kalian mempertanyakan tes DNA, itu sama teman-teman yang kuliah di peternakan dan pertanian itu diketawain teman-teman, diketawain ya, karena mereka itu semester 3 udah diajarin itu DNA itu. Orang ya yang ambil jurusan pertanian dan peternakan silahkan tanya ya, mereka dari semester 3 udah diajarin itu ya, DNA ya, genetika itu. Jadi lucu kalau mempermasalahkan tes DNA itu ya. Itu kan kemajuan sains teknologi teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih mempertanyakan tes DNA, saya harap kalian kemana-mana itu nggak usah naik pesawat terbang teman-teman. Kan sekalian naik kuda aja kemana-mana kayak zaman dulu, ya kan? Karena pesawat terbang itu juga sains teknologi sama, ya. Kalau dulu perang pakai pedang-pedang gitu, sekarang perang udah pakai rudal hipersonik, sudah bisa dihitung kan, bahan bakarnya apa, nanti jarak tembaknya berapa ribu kilo. Itu kan sains teknologi, iya kan? Masa kalian masih perang dengan pedang kayak dulu, iya kan? Kalian kemana-mana masih pakai kuda kayak dulu, udah ada pesawat terbang. Ya sama dengan tes DNA. Dulu kalau orang dulu kan melihat kemiripan orang itu, misalkan bapak oh rambutnya keriting, ya kan? Oh anaknya putih, rambutnya keriting, misalkan. Hidungnya gimana? Itu zaman dulu kan, kemiripan kan. Oh mirip, kayak kita ngelihat kan anak. Oh anak ini, oh iya mirip bapaknya gitu kan. Karena apa? Dulu belum ada tes DNA. Dan sebetulnya subhanallah ya, DNA ini malah menurut saya ya itu adalah karunia Allah kepada kita. Ya, ternyata saripati kita ya, dari air mani dan telur ibu itu ternyata ada suatu rumusan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak akan pernah bisa berubah. Itu rahasia Allah yang luar biasa teman-teman. Justru menurut saya DNA inilah yang nanti akan membongkar ya, pemalsu keturunan yang mengaku-ngaku keturunan palsu itu dibongkar itu dengan DNA teman-teman. Ya, bukan malah kita menjauhi tes DNA haram. Ya lucu. Ya, kayak si Unyil misalkan, si Rizik bilang waktu dulu
membantah Wali Songo itu Mbak Alawi suruh tes DNA, ya kan, giliran sekarang suruh buktiin tes DNA haram, ya, artinya kan bohong gitu loh. Dulu waktu eh, nggak mau Wali Songo sebagai Mbak Alawi suruh tes DNA, ya kan. Sekarang waktu mereka dipertanyakan keabsahannya, nggak, bilang tes DNA haram, apa gitu kan. Masa orang, kalian, dan ingat teman-teman, ya, apa yang kita omongkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita skenariokan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua kita akan meninggal, akan mati, dan pada saatnya nanti kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Ya, ingat itu. Ya, jangan sampai demi kepentingan tertentu, ya, demi fulus, ya, kayak celengan, ya, kita tahulah, ya, orang-orang tertentu yang demi, karena mungkin sudah menikah dengan kerabatnya Pak Alawi, kemudian mungkin demi fulus dan lain sebagainya. Enggak, kita enggak punya kepentingan ke sana, teman-teman. Ya, kalau kita ini si Rizik, karena si Rizik itu kan pendukung khilafah yang sangat berbahaya bagi NKRI ini, teman-teman. Dan kita harus melindungi NKRI ini, ya, karena kitalah pewaris negeri, anak-anak negeri ini, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita nembak Rizik, kemudian Mbak Alawi dibilang pembegal nasab, nembak Rizik, nggak ada itu, ya, nggak ada, teman-teman, ya, nggak ada, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman, ya. Kalian harus bisa membuka pikiran, ya, membuka intelektual kalian, ya, karena ini bermanfaat buat kita semua, ya. Saya kira demikian, teman-teman, ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.